Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan sekarang kita memasuki hadis yang keberapa? 11. Kita masuk pembahasan hadis yang ke-11, yaitu tentang anjuran atau bahkan bisa dikatakan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Ini yang akan kita bahas, perintah meninggalkan sesuatu yang meragukan. Meragukan dalam hal apa, Ustaz? Jawabannya adalah meragukan dalam masalah hukum antara yang halal atau yang haram. InsyaAllah akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Sebelum itu mari kita simak terlebih dahulu hadis tersebut. Tafadhal Iqra. Naam, jazakallahu khairan. Al-haditsu al-hadi asyar, hadis yang ke-11.
dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abu Muhammad Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti Hasan niki sintene Rasul? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perawi hadis mengatakan ya, bahwasanya disebutkan sibt, sin ba to, artinya adalah cucu dari jalur anak perempuan ya, jadi bahasa Arabnya cucu dari jalur anak perempuan itu namanya apa? Sibetun. Misal panjenengan punya anak perempuan, anak kandung, menikah dengan seorang laki-laki, lalu punya anak, berarti kan cucunya panjenengan. Bahasa Arabnya itu sibetun. Tapi kalau dari jalur laki-laki, panjenengan punya anak laki-laki, anak kandung, nikah dengan perempuan, lalu punya anak, itu cucu panjenengan. Dari jalur anak panjenengan yang laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah hafid, pakai dal, hafid, bukan hafiz ya. Ini bahasa Arab memang seperti itu. Seperti halnya bibi ya, bibi dari jalur bapak sama bibi dari jalur ayah. Bapak sama ayah sama gitu. Bibi dari jalur bapak sama bibi dari jalur ibu niku beda. Kalau bapak maka amun, kalau bibi maka khalun ya. Dari jalur ibu maka khalun. Ya demikianlah bahasa Arab Pak Bu. Sangat kaya sekali nggih. Perbendaharaan katanya itu sangat kaya. Nah, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu dari jalur anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sinten kira-kira? Anak perempuannya Nabi siapa Pak Bu? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ini nikah sama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib niki sinten Nabi Muhammad? Sepupu? Sepupu apa keponakan? Abu Thalib itu siapanya Nabi? Paman. Anaknya Abu Thalib siapa? Ali. Berarti sinten saudara sepupu? Sepupu ya? Oh iya betul, jadi ngeblank ya. Kalau keponakan kan misalnya kita punya kakak atau adik ya, terus nikah sama orang lain, punya anak, itu baru keponakan kita ya. Anak dari saudara kita, itu keponakan ya. Oh iya, jazakallahu khairan. Urung nyorek aja nih Ustaz. Ya. Berarti anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, nikah sama sepupunya, dan itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Wa raihanatihi, lalu dikatakan bahwasanya Al Hasan ini ya, punya saudara namanya Husain, Hasan dan Husain. Dia adalah raihanatihi. Raihanah itu apa? Raihanah adalah sejenis bunga. Ya, az-zahratu allati laha raihatun thayyibah. Raihana itu adalah sejenis bunga yang memiliki bau harum yang luar biasa ya, yang memiliki bau harum yang Masya Allah. Hasan ini dijuluki sebagai Raihanah, dipanggil oleh Nabi sebagai Raihanah, dijuluki oleh Nabi sebagai Raihanah, bunga yang indah, bunga yang rupawan, bunga yang harum. Kenapa? Kata para ulama, karena Hasan ini sangat
ganteng sekali Pak Bu. Enggak cuma ganteng, akhlaknya juga sangat baik, sehingga mendapatkan julukan Raihanah, bunga yang begitu sangat indah ya. Kan enggak mesti orang ganteng akhlaknya baik, jarang ya. Atau sebalikannya ya, nuwun sewu, akhlaknya baik tapi ora patia ganteng ya. Nah kalau Hasan ini sudah ganteng, akhlaknya baik, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala, Hasan ini mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku hafal apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, aku menghafal apa yang pernah diucapkan oleh Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmizi menilai hadis ini hadis hasan sahih. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan, yang ada dalam diri kita, yang meragukan kita ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu atau hal-hal yang meragukan kita, sesuatu yang meragukan. Dalam hal apa? Dalam hal hukum ya, dalam hal hukum. Makanan ini halal apa haram ya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka kita harus meninggalkannya. Minuman ini boleh atau tidak ya? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka kita harus meninggalkannya. Lebih mengedepankan sesuatu yang dilarang. Pekerjaan ini boleh apa enggak ya kira-kira? Ada yang mengatakan katanya kerja seperti ini boleh, ada juga yang mengatakan enggak boleh. Maka kaidahnya apa? Kita kedepankan yang larang. Nah, dalam masalah ragu-ragu ini Pak Bu ya, dalam agama kita sekurang-kurangnya ada 3 kaedah ya, 3 kaedah yang membahas dalam permasalahan ragu-ragu. Bagaimana cara kita keluar dari sesuatu yang meragukan itu, biar enggak bingung, biar enggak bimbang, biar hati kita tenang. Itu ada 3 caranya. Yang pertama, kata para ulama, mereka mengatakan idza ijtama'a mubihun wa hadhirun ghulliba janibul hadhir. Apabila bersatu antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh, maka pilihlah larangan tersebut. Saya ulang, apabila ada sesuatu ya, bersatu, apabila bersatunya antara boleh dan tidak boleh, maka utamakan yang mana? Yang tidak boleh. Nanti kita kasih contohnya satu-satu insyaallah. Ini cara yang pertama supaya kita keluar dari yang namanya keraguan. Apa tadi yang pertama? Jika bersatunya sesuatu yang boleh dan tidak boleh, maka kita milih yang mana? Yang tidak boleh. Ya kayak tadi, ki ana sing ngolihna, ana sing ora oleh, maka kita milih yang mana? Yang enggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama,
La yu'tabaru syakku ba'dal fi'li wa min katsirin syak. Keraguan setelah melakukan amal soleh, dan keraguannya orang yang sering ragu-ragu itu tidak dianggap alias enggak ada hukumnya. Ya. Gimana Ustadz? Saya ulang. Keraguan setelah melakukan amal soleh dan keraguannya orang yang sering ragu-ragu itu tidak dianggap alias tidak ada hukumnya. Si kepriwe Ustadz, si bingung, sabar. Nanti saya kasih contoh, insya Allah dengan contoh panjenengan akan mengeluarkan satu huruf. Napa? Oh. Oh ya. Insya Allah pakai contoh nanti. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kata para ulama, al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan gugur dengan keraguan. Yang ketiga, keyakinan itu tidak akan gugur dengan keraguan-raguan. Kita masuk yang kaidah pertama tadi. Yang pertama nopo tadi? Apabila bersatunya dua hukum, boleh atau enggak boleh, ya boleh dan yang tidak boleh, maka utamakan yang mana? Yang tidak boleh. Kita ngambil hukum yang melarangnya. Contoh yang pertama, misal ada makanan A. Makanan ini ada sebagian ulama yang mengatakan haram, ada sebagian lagi yang mengatakan halal. Maka kita milih yang mana? Hukum yang mana? Yang haram. Kenapa Ustadz? Kenapa milih yang haram? Karena di situ kita ragu-ragu, kia sing halal apa sing haram ya? Ya. Maka kita ketika ragu-ragu seperti itu, cara keluar dari ragu-ragunya kita milih ini haram, berarti nggak usah dipakai. Ghulibal janibu hadir, ya, ghulibal janibul hadir. Utamakan kita milih yang haram. Contoh lain, sembelihan. Contoh lain apa? Sembelihan. Ada dua sembelihan. Pak Fulan nyembelih kambing, yang satunya juga nyembelih kambing. Yang satu baca bismillah, panjenengan krungu. Wong panjenengan ngarepe persis, ya. Ini nyembelih, ini nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus terputus tiga hal yang memang sudah membolehkan atau mengesahkan hewan itu halal sembelihannya. Apa saja? Tempat saluran makan, nafas, dan pembuluh darah. Itu harus terpotong semua. Ya. Panjenengan tahu Pak Fulan A ini nyembelih pakai bismillah. Terus dan panjenengan lihat terputus semua itu sempurna. Sementara Pak Fulan B, panjenengan lihat dia membunuhnya nggak nyembelih dulu, wedhusnya dikepruk, prek, ngasih nopo? Ngasih pingsan nembe disembelih. Ora bismillah maning, panjenengan yakin ora bismillah. Setelah itu diteteli, dipotongi, ternyata neng baskom dari siji dagingnya. Di situ tercampur antara daging yang halal dan daging yang haram. Tetap dicikot apa ora? Nah, gue ujiannya. Aduh, oleh pirang kilo ya akeh banget kok ya eman-eman temen. Gimana Pak? Diambil atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena di situ ada keraguan. Panjenengan sulit untuk memisahkan sing halal kalau sing haram.
langkat tulisannya ki daging halal, ki haram, nggak ada tulisannya. Kita bingung dan kita ragu, nanti ngambil ini, aduh mau jebule sing haram, jika kia kayaknya lu sing halal, kayane itu kan ragu-ragu. Maka kaidahnya adalah ghulliba janibul hadir, utamakan yang haram. Berarti kita enggak ngambil, tapi eman-eman liweh. Ya ora apa-apa, enggak dapat jatah di dunia, yang penting akhiratnya selamat. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang lain, misal perkawinan, ya. Perkawinan antara hewan A dan B, hewan yang halal dengan yang haram dagingnya. Seperti ya, hasil perkawinan dari hewan yang halal dan hewan yang haram. Contohnya seperti pigol. Pigol niku napa? Pigol niku hewan napa? Hasil dari perkawinan napa dan napa? Dereng nate mireng? Tahu tapi kelalen? Perkawinan antara kuda dan keledai. Kuda itu dagingnya halal, keledai itu haram. Ada dalam Sahih Bukhari, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu mereka berdua, Allah dan Rasulnya melarang kalian dari mengonsumsi daging keledai. Kenapa? Fa innaha rijsun. Karena itu jorok, ya, najis. Jadi daging keledai haram, kuda halal. Kawin, nuwun sewu. Lalu melahirkan anak, namanya bigol itu. Ya, mirip kuda, mirip keledai. Nah, ini boleh nggak kita konsumsi dagingnya? Boleh atau tidak? Kan 50-50 saat ya. Masalahnya kita nggak tahu mana bagian yang halal dan haramnya. Maka jawabannya adalah tinggalkan. Tidak boleh. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Contoh lain, misal ya, panjenengan lagi berburu, buru manuk, ya, dipanah atau ya, kalau pelintang gimana? Pelintang gimana? Dipanah, ya, kita pakai yang panah saja lebih gampang. Kita panah, ya, burungnya, lalu kena dep, jatuh itu burung, mati tapi nyemplung banyu, nyemplung kalen misalnya. Bagaimana hukumnya ketika ada hewan yang kita buru lalu dia jatuh ke dalam air, ya. Maka yang seperti ini harus ditinggalkan. Kenapa? Karena setiap hewan buruan yang masuk ke dalam air dan dia mati tidak boleh dikonsumsi. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, wa in waqa'a fil ma'i fala ta'kul. Apabila hewan buruan kalian mati terus nyemplung ke air, janganlah kalian makan. Tapi kan ini halal. Tapi matine nang jero banyu dan dia bukan hewan laut, hewan darat. Maka yang seperti ini jangan dimakan. Tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Terakhir, contoh, panjenengan lagi di pasar, bawa istri, ternyata kepisah sedela. Lalu panjenengan pandeng-pandengi ada dua wanita, istri panjenengan lagi ngobrol antara ya, istri panjenengan dan temannya. Dan panjenengan tahu salah satu dari wanita itu adalah istrinya panjenengan.
maka tidak boleh panjenengan langsung asal narik. Kenapa nggak boleh? Karena ada keraguan di situ. Ya, apalagi nuwun sewu yang pakai cadar hitam-hitam kadang bingungi ya. Saya dulu ketika masih di kampus ya, itu kan ikut kajian. Ada ya kajian ya, itu campur antara akhwat dari luar sama mahasiswi masuk ke masjid. Tapi dipisah ya, seperti ini, dipisah tertutup. Nah pas selesai, aduh, wireng kabeh ngarep masjid. Jadi saya cuma nunggu di satpam. Ngabarinya pakai WA. Ini di satpam ya. Jadi nunggu sampai agak sepi. Kalau udah ada, ya kan ada tandanya dia bawa tas warna apa gitu. Nah kalau sudah itu baru samperi aja nggak apa-apa. Ya, samperi saja nggak apa-apa. Dan sesekali juga pernah hampir keliru, Pak. Sesekali saya pernah hampir keliru ya. Tapi alhamdulillah nggak kebanjur gitu, nggak kebanjur. Soalnya memang sama semua gitu ya. Kalau dari sekelintaban gitu. Nah yang seperti ini maka ya kaedahnya kita harus apa? Tahan diri kita. Tapi pengen cepet balik, ya tahan dulu. Ya jangan asal gandeng gitu. Bukan salah gitu. Ini cara yang pertama, kaidah yang pertama mengenai bagaimana kita keluar dari keraguan-raguan, yaitu memilih hukum yang dilarang. Kemudian kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua apa Pak Bu? Tadi? Nah, keraguan setelah melakukan amal soleh, terus dan keraguan orang yang banyak ragunya itu tidak kena hukum. Maksudnya gimana Ustaz? Kita yang pertama dulu tadi, keraguan setelah melakukan amal soleh. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya, atau sebelum itu saya ingin menyampaikan kondisi manusia itu dalam masalah ragu-ragu terbagi menjadi dua. Manusia dalam masalah apa? Keraguan terbagi menjadi dua. Ada yang ragu-ragu terus, sering banget ragu-ragu. Ada juga orang yang normal, ragu-ragu ketika pas lagi memang dia ragu. Paham? Kadang itu ada orang dela-dela ragu, nyong miki wis wudurung ya. Terus habis itu sholat, nyong miki kira-kira sholatnya patang rokaat apa telu ya pas isya. Jadi setiap kegiatannya itu ragu. Wis entong rong mangkok, nyong miki wis madang urung ya. Wis turu telung jam, nyong miki wis turu urung ya. Contoh saja. Ya, jadi ada gambaran gitu. Ada orang yang ragu-ragu terus, was-was, kena was-was setan itu. Dan saya pernah jumpai Pak Bu, nggak cuma sekali, beberapa kali. Orang yang kena was-was ketika wudhu. Pas wis arep sikil dibileni maning. Jereng ngerasa ana sing urung lengkap. Sampai akhirnya kayak wong adus. Nah ini nanti keraguan yang kedua. Orang yang sering ragu-ragu itu nggak kena hukum. Ya. Adapun orang yang normal, misalnya dia nggak pernah ragu-ragu, tapi kok tiba-tiba wudhu sekali sewaktu-waktu dia merasakan ragu. Nah yang seperti ini ada hukumnya. Ya. Kita yang pertama tadi, orang yang ragu tapi setelah beramal. Contohnya, panjenengan sudah wudhu selesai baca doa, setelah itu panjenengan mau sholat, panjenengan tiba-tiba ada terbesit ragu, miki sikile miki kupingnya wis tak basuh urung ya. Panjenengan ragu, kupingnya miki wis kenapa urung ya. Maka yang seperti ini abaikan. Kenapa? Karena panjenengan sudah wudhu, wis rampung, itu hanya bisikan setan. Seperti itu.
Contoh lain, panjenengan lagi sholat, selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, sudah selesai. Panjenengan sudah nyetar motor, sudah mau pulang. Miki nyong sholat ngimami kayaknya 3 rakaat apa ya? Tapi makmumnya langsung bener nadene. Maka yang seperti ini abaikan saja. Panjenengan sudah selesai sholatnya, sudah. Itu 4 rakaat insya Allah. Adapun bisikan yang lewat seperti itu hanyalah keraguan saja. Ini ketika amalannya sudah selesai. Tapi kalau di tengah-tengah, misalnya panjenengan sholat 4 rakaat, ya. Kemudian panjenengan kok ragu di rakaat 3 atau 4, sing terakhir apa sing ketelu ya? Nah, sing terakhir apa sing ketelu? Maka panjenengan tambah 1, berarti jadi ragu-ragunya ditambah itu 1. Misalnya panjenengan kayaknya lu telu ya, maka panjenengan tambahkan saja. Tapi kalau ternyata 4 gimana Ustadz? Enggak apa-apa, nanti panjenengan tambah sujud sahwi. Sujud sahwi yang tambah rakaat, berarti setelah salam ya. Seperti itu. Adapun orang yang sering ragu-ragu, dia sering ragu-ragu habis melakukan ini, kira-kira sudah apa belum, sudah apa belum, sudah apa belum. Nah, kalau dia seperti itu, maka dia nggak kena hukum ya. Dia nggak dianggap keraguan-raguannya itu ya. Misalnya ketika dia setelah wudhu ya, atau lagi sholat, kira-kira ngentut apa ora gitu, dia kentut atau tidak, nun sewu. Kalau dia orang yang sering ragu-ragu, aduh, niki ngentut apa ya? Niki ngentut apa ya? Apa ora ya? Maka keraguannya ini nggak kena hukum, dia lanjut aja sholat. Ya. Tapi kalau orang yang normal, kalau sholat biasa saja, kok suatu waktu dia merasa, aduh kentut apa enggak ya? Maka panjenengan jangan batalkan, kecuali kalau panjenengan memiliki bukti yang kuat. Apa buktinya orang sholat itu kentut? Nuhun sewu. Ada 2 buktinya, suara dan bau. Selama panjenengan nggak menjumpai 2 ini dan ada keraguan di diri panjenengan, tetap sholat. Tapi miki kayak anak gerjel-gerjel neng weteng, tetap sholat. Panjenengan nggak dengar kan? Itu cuma was-was. Itu caranya. Ini yang keberapa? Kedua. Jadi kalau ragu-ragunya setelah beramal, maka itu tidak dianggap bagi orang yang normal. Bagi orang yang bahasanya yang gitulah ya. Bagi orang yang nggak pernah ragu-ragu gitu. Adapun di tengah-tengah, maka panjenengan harus mendapatkan bukti yang kuat yang menyebabkan panjenengan itu harus membatalkan. Kalau cuma sekedar ragu, maka jangan dibatalkan. Terus yang ketiga, apa yang ketiga? Ya. Keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan keraguan-raguan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ketika orang sudah yakin, dia nggak mungkin ragu. Hukum asalnya itu yang dipakai adalah yakinnya dia. Contohnya gimana Ustaz? Contoh panjenengan ini dari habis maghrib sampai isya, kan ikut kajian ini. Nah, biasanya nanti setelah adzan isya atau setelah pemateri bilang subhanakallahumma wa bihamdik, itu muncul nyumus batal urung ya. Nah, pernah ngalami apa sering? Kalau yang seperti ini ya, hukum asalnya panjenengan itu masih suci ya. Kecuali jika ada dugaan kuat tadi, 2 itu, panjenengan nyium bau atau tidak, panjenengan kerasa dengar suara atau tidak. Selama tidak, maka ya sudah, sholat saja dengan keadaan panjenengan yang panjenengan yakini lebih kuat. Adapun keraguan-raguan itu
abaikan saja, itu dari waswas syaitan. Kalau misalnya cari amannya Ustaz, ya, cari amannya wudu baik gimana? Di sini dalam mazhab Syafi'i, ya, disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau orang berwudu atas dasar keraguan-raguan dan ternyata dia memang dalam kondisi batal, maka wudunya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena dia wudu atas dasar ragu. Jenengan ngapa wudu? Yang ragu kayane loh, kayane batal. Kayane itu kan ragu. Sementara ibadah itu enggak boleh ditegakkan dengan keraguan. Wudu itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti gimana Ustaz? Nek wudu, ya panjenengan kudu yakin jenengan kuwi batal. Nek masih ragu, maka hukum asalnya apa? Suci panjenengan itu. Ya. Tapi kalau misalnya panjenengan kok wudu atas dasar keraguan-raguan, itu yang dipermasalahkan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i yang seperti ini, maka wudunya tidak sah. Berarti sholatnya ya enggak sah. Kenapa? Karena dari awal panjenengan membangun ibadah di atas keraguan-raguan. Sementara ibadah itu enggak bisa dibangun dengan keraguan-raguan. Maka harus dengan yakin. Sing penting yakin. Ya, kaidah wong ngapak ya. Sing penting yakin. Ya, inilah 3 cara ya, atau 3 hal supaya kita keluar dari keraguan-raguan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Sudah masuk Isya ya? Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.